Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan luapan rasa syukur kepada Tuhan, kalau kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, itu semata-mata karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya rindu kembali membagikan berkat perenungan firman Tuhan melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 99 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 99 ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus dan ia mau umatnya hidup dalam kekudusan. Kekudusan memang selalu dikaitkan dengan keadaan tidak berdosa. Namun, kekudusan juga berarti terpisah atau dikhususkan untuk sebuah hal tertentu. Demikianlah kehidupan kita yang didesain untuk hal tertentu sebagai gambar dan rupa Allah. Hidup mentaati Tuhan dan menolak segala perbuatan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukan hanya Raja yang kudus, Ia juga adalah Raja yang besar dan yang tinggi mengatasi segala bangsa. Itu sebabnya seluruh bangsa gemetar dan menaikkan syukur bagi namanya. Tuhan kuat dan mencintai hukum. Tuhan menegakkan kebenaran dan keadilan. Luar biasanya, Tuhan yang sedemikian dahsyat ini juga bersedia berkomunikasi dan berelasi dengan umatnya. Ia berkomunikasi melalui para nabi dan para imam dan semacamnya dan orang-orang yang dipakainya. Mereka juga menjadi alat penyambung lidah Tuhan bagi umatnya, sehingga umat Allah mengetahui perintah dan ketetapan Tuhan bagi mereka. Sekalipun umat Tuhan tidak selalu sempurna melaksanakan seluruh perintah Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni dan dengan tetap bertindak adil atas perbuatan-perbuatan mereka. Para sahabat yang dikasihi dan yang berbahagia di pagi hari ini, dalam pasal 99 ini sebanyak 3 kali pemazmur menyebutkan betapa kudusnya Tuhan, yaitu ayat 3, ayat 5, dan ayat 9. Oleh karena kekudusannya, manusia patut memuliakan Tuhan dengan nyanyian syukur bagi namanya. Menyanyikan syukur dalam hal ini tentu bukan dimaknai secara sempit pada pengertian menyanyikan pujian rohani, melainkan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup dengan didasari penghayatan bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai Raja yang kudus, Ia telah melakukan dan menegakkan kebenaran serta bertindak berdasarkan kasih dan kemurahannya. Ia memerintah dengan belas kasih dan benar-benar memperhatikan seruan umatnya. Bahkan Allah sendiri menuntun umatnya untuk hidup dalam tuntunan perintahnya yang membawa kepada keselamatan. Ya Tuhan, yaitu Tuhan yang mengampuni, tetapi juga Tuhan yang bertindak dengan keadilannya, yang tak segan menghukum umatnya yang hidup dalam dosa. Meskipun Tuhan adalah Raja yang duduk di tahta yang maha tinggi,
Pengalaman iman orang percaya membuktikan bahwa ia sangat dekat, menyapa dan tetap mau bersama dengan umatnya. Dalam pribadinya yang sedemikian itu, umat haruslah menghormati Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka dalam kehidupan kita, pemuliaan dan pengagungan Tuhan semestinya kita dasari dengan pengenalan akan pribadi Allah yang kudus, yang bertindak dalam kasih, kebenaran dan keadilan bagi kita. Ia yang berkenan menyucikan kita dari segala dosa. Ia juga memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan dan bertindak sebagaimana teladannya. Dengan demikian, kita memuliakan Tuhan bukan sekedar dengan menyanyikan pujian dalam ibadah saja, melainkan dengan tingkah laku hidup kudus yang berkenan kepada Tuhan. Memelihara kekudusan adalah panggilan hidup yang melekat di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, yang memungkinkan Tuhan benar-benar dipemuliakan dalam setiap kehidupan kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Karena itu, tinggikan dan kuduskanlah Tuhan dalam segenap kehidupan kita, sebab Ia telah menegakkan kebenaran dan memberikan kasih kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai kepada kita yang mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa, Tuhan yang membenci segala perbuatan dosa. Oleh sebab itu, mari kita merespon kasih Allah yang luar biasa yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita dengan tetap kita memelihara kekudusan hidup ini. Jangan melakukan dosa, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Itu tandanya kita mengasihi dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini ketika kita bekerja, beraktivitas, ingatlah Tuhan yang Maha Kudus selalu melihat segala yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi buah pikiran kita. Mari kita berhati-hati untuk boleh mengisi kehidupan kita sepanjang hari ini. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan sepanjang hari ini, Tuhan meminta pertanggungjawab kepada kita setiap pribadi pas pribadi. Oleh sebab itu, mari kita memuji memuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar lewat pujian ketika kita beribadah, tapi mari kita puji, kita tinggikan nama Tuhan dengan cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bekerja dengan sepenuh hati, lakukanlah yang terbaik, jadilah teladan dalam kehidupan hari lepas hari, biarlah banyak orang diberkati melalui seluruh kehidupan kita. Yakin dan percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita di sepanjang hari ini, yang siap menolong, yang siap memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Amin.